وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza wa aflaha man ittaqa. Kaum bapak jemaah salat maghrib Masjid Jami' Baitul Mukhlisin yang semoga kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat dari Allah Subhanahu wa taala, berikan keberkahan pada usia yang Allah titipkan, pada harta yang Allah titipkan pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan, dikaruniakan anak-anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan, dan banyak nikmat yang lainnya yang Allah beri kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Salawat serta salam sama-sama kita haturkan pada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam bab yang sama yang kita bahas sebulan yang lalu, yaitu bab seputar apa Pak? Pakaian. Masih ingat Pak? Ingat karena nulis? Karena nulis. Kalau ingatnya sekedar ingat, nggak normal Pak. Ya, karena normalnya berapa lama orang ingat Pak? Sepekan, paling lama 10 hari. Tapi kalau ditulis itu lebih lama. Dipraktekkan itu bisa selama-lamanya. Ya, dipraktekkan bisa selama-lamanya. Alhamdulillah. Bab yang selanjutnya atau hadis yang selanjutnya tentang pakaian Rasulullah. Hadatsana Muammar al-Husainu ibnu Hurais qala hadatsana Abu Ma'in qala hadatsana Zuhair an Urwah ibni Abdullah ibnu Qushair an Muawiyah ibnu Qurrah an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainata linubayi'ahu wa inna qamisahu la mutlaqun aw qala zirru qamisihi mutlaqun qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastu al-khatam. Dari Muawiyah bin Qurrah, dari ayahnya, beliau mengatakan, suatu ketika aku menemui Rasulullah bersama sekelompok orang dari suku Muzainah. Ya, Rasulullah sedang bersama dengan suku Muzainah. Ya, kemudian beliau mendatangi Rasulullah. Kami datang untuk membaiat beliau. Saat itu gamis beliau agak terbuka. Gamis beliau agak terbuka. Kemudian perawi hadis ini ragu, ya, apakah yang dimaksud adalah kancingnya yang terbuka atau apanya. Kemudian Qurrah mengatakan, aku masukkan tanganku melalui leher gamis beliau untuk menyentuh khatamun nubuwah yang ada di punggungnya hingga aku pun menyentuhnya. Nah, jadi tentang pakaian Rasulullah, kejadian hadis ini yaitu ketika itu kancing baju beliau terbuka atasnya, 1 atau 2 anak kancing.
Ya, menceritakan itu saja Pak hadis ini. Ya, tapi sekarang pertanyaannya, apakah disunahkan kita kalau pakai gamis ininya dilepas? Kan Rasulullah begitu tadi Pak, pakai baju dilihat oleh Qurrah tadi kan. Nah, apakah itu disunahkan? Ya, jawabannya tidak tentunya. Bisa jadi Rasulullah ketika itu buka kancing baju atasnya, alasannya apa? Gerah, panas. Tapi tetap aja ada sahabat-sahabat ya, karena saking ngikutin Rasulullahnya, itu setelah mendengar hadis itu, asal ketemu sama sahabat itu pasti kancing baju atasnya dilepas Pak. Alasannya apa? Ngikutin Rasulullah. Dapat pahala atau tidak? Kalau niatnya ngikutin Rasulullah, dapat pahala. Bukan status sunnah atau tidak sunnah melepas ini ya kan? Dapat pahalanya karena berusaha ngikutin Rasulullah. Itu dapat pahala. Sama dengan hukum pakai jubah kemarin kan? Rasulullah baju kesenangannya jubah. Apa hukum pakai jubah? Ya secara umum tidak sunnah. Tapi ketika dia berusaha mengikuti semua yang dilakukan Rasulullah, itu dapat pahala sunnah. Ya, gitu ya. Ya. Jadi yang pertama intinya tadi melepas baju itu bukan sunnah hukumnya. Tapi kalau yang mau ngikutin boleh-boleh saja. Ya boleh, nggak ada masalah. Ya. Di antaranya sahabat yang paling ngikutin Rasulullah adalah bahkan beliau dapat gelar penciplak Rasulullah. Siapa Pak? Sahabat siapa? Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Itu gelarnya penciplak Rasulullah. Pernah satu hari melakukan ibadah haji, kemudian di satu tempat berhenti, baring sebentar aja baringnya, habis berangkat lagi. Padahal nggak ada hajat buat baring. Ditanya kenapa? Dulu waktu haji sama Rasulullah, beliau berhenti baring di situ, nah itu diikutin. Ya. Pernah juga satu hari waktu jalan sama para sahabat, tiba-tiba beliau melangkah ke kanan, ngelakin jalan begitu. Padahal nggak ada apa-apa depannya Pak. Ketika ditanya ada apa? Dulu waktu Rasulullah lewat di sini, beliau melakukan itu. Maksudnya begitu tuh. Ya, luar biasanya para sahabat itu ngikutin Rasulullah SAW. Padahal jelas secara hukum bukan meremehkan, itu nggak sunnah hukumnya, ngelewatin begitu itu nggak sunnah. Cuman usaha sahabat untuk ngikutin Rasulullahnya luar biasa. Nah kita sekarang jelas-jelas sunnah saja nggak mau ngikutin Pak, ya kan? Jelas-jelas sunnah, jelas-jelas pahalanya disebutkan sama Rasulullah, jelas-jelas Rasulullah bahkan memerintahkan itu banyak juga di antara kita yang nggak melakukan. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang mencela sunnah tersebut. Bayangkan itu. Ya, kalau kita tidak melakukan karena pendapat yang kita ambil mungkin itu bukan sunnah, nggak ada masalah di situ. Ya, silakan amalkan keyakinan kita sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Tapi jangan sampai mencela, itu syariat. Contoh Pak, jenggot lah. Kan Rasulullah perintahkan apa? Pelihara jenggot, kemudian rapikan kumis. Hadisnya kan begitu. Selisih orang-orang Yahudi. Tapi hadis ini bukan berarti ya semata-mata hukumnya wajib, mutlak enggak. Ya, dalam mazhab Syafi'i memelihara jenggot hukumnya apa? Sunnah. Menjaga jenggot hukumnya cuman makruh, tidak sampai kepada haram. Silakan amalkan pendapat kita itu. Yang salah itu apa? Yang salah itu menghina syariat jenggot. Nah, kayaknya udah tahun lagi bisa kurban nih gitu. Apa katanya Pak? Kambing kan? Ya, mending saya kambing, kamu anjing. Akhirnya kan begitu kan? Nah, jadi kalau kita nggak mengamalkan karena kita meyakini hukumnya sekedar sunnah saja, nggak ada masalah sampai di situ. Yang masalah itu ketika kita mencela syariat, itu nggak boleh. Sama dengan, ya mohon maaf ya, di sini nggak ada ibu lah, tentang syariat poligami Pak. Ya, suaminya nggak poligami nggak ada masalah, ya kan? Atau mungkin di awal pernikahan sudah ada perjanjian untuk tidak menikah lagi selama dia mungkin bisa melaksanakan tugasnya sebagai istri, nggak ada masalah sampai di situ. Tapi mencela syariat poligami, nah itu bahaya. Itu bisa murtad hukumnya Pak, ya kan? Bisa murtad hukumnya. Nah, benci syariat poligami itu nggak boleh, nggak mengamalkan nggak ada masalah. Ya mungkin memang suaminya setia, ya kan, nggak ada masalah. Tapi mencela syariat poligami, nah itu haram hukumnya, bisa murtad.
Ya, cadar misalnya. Mungkin dia mengambil pendapat ulama yang tidak menjadikan cadar, nggak ada masalah sampai situ. Silakan amalkan masing-masing pendapat kita. Tapi mencela cadar, itu haram hukumnya. Ya, udah kayak ninja aja kan begitu. Mencela apa? Termasuk yang kemarin orang-orang yang mengambil pendapat bahwa cingkrang itu adalah wajib, misalnya isbal haram, bagi dia mengambil pendapat itu nggak ada masalah. Dan bagi kita yang mengambil pendapat bahwa isbal yang paling kita sampaikan hukumnya mubah, nggak ada masalah. Tapi mencela syariat orang yang memanjangkan celana di atas mata kaki atau cingkrang itu haram hukumnya. Nah, kebanjiran di mana ente? Gitu. Udah kayaknya udah tambah tinggi badan nih, begitu. Ya kan? Mencela Pak. Kalau kita nggak mengamalkan karena pendapat yang tadi, ya nggak masalah, begitu. Ya. Nah, banyak juga orang-orang yang jelas-jelas sunnah nggak diamalkan, bahkan sampai dicela, itu bahaya hukumnya. Ya. Memang betul lah yang selama ini kita tahu, sama-sama kita sepakat, karena ulama menyampaikan sunnah itu artinya apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak mengapa. Ya, secara umum pengertiannya begitu. Ya, tapi kalau kita ngambil definisi lain yang bisa kita ubah, sebenarnya nggak boleh ya. Jadi sunnah itu dilakukan berpahala, ditinggalkan apa? Rugi. Dilakukan berpahala, ditinggalkan rugi. Sunnah itu ya bukan aslinya ya, bagusnya sih begitu pengertiannya. Ya, cuman kita nggak menafikan pengertian para ulama. Ya, jadi sunnah itu kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan ya rugi Pak. Rugi. Karena pahalanya besar melakukan sunnah itu kan, mengikuti Rasulullah kan. Memang banyak orang-orang yang meninggal. Contoh tadi lah Pak, sunnah. Walaupun nggak ada ulama sampai sekarang yang mengatakan ini mubah, itu nggak ada Pak. Minimal sunnah. Yang paling tinggi wajib. Ini kan satu-satunya sunnah yang kalau kita lakukan pahalanya 24 jam tanpa henti Pak. Bapak ya. Kalau saya pakai cincin ngikutin Rasulullah, suatu saat kan kita lepas. Jenggot kan nggak mungkin kita lepas Pak. Mau tidur lepas lu jenggot kan nggak Pak. Tidur pun kita dapat pahala sunnah, bayangkan itu. Ya kan? Nah, cuman kalau bapak-bapak merasa maco dengan kumisnya tanpa jenggot ya nggak masalah. Ya. Sekali lagi ngambil pendapat, saya ngambil pendapat cuma sunnah, nggak ada masalah. Ya. Dan sunnah-sunnah yang lain. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Qurrah tadi itu, sahabat Qurrah radhiyallahu anhu tadi, izin tentunya, nggak serta-merta boleh menyampaikan hadis seperti itu tadi, beliau nggak izin. Beliau izin untuk meraih ya khatamun nubuwah yang kemarin sudah kita sampaikan di bab pertama, melalui kancing baju Rasulullah yang terbuka tadi. Ya kurang lebih ini kali ini terbuka. Kemudian kan khatamun nubuwah kan di belakang. Dia memasukkan tangan, kemudian mengenai, sempat menyentuh khatamun nubuwah itu. Nah, ini bukan dia kurang ajar, tapi tetap izin sama Rasulullah. Gitu Pak. Selanjutnya, hadis yang selanjutnya. Hadatsana Abdu ibnu Humaid, qala hadatsana Muhammad ibnu al-Fadl, qala hadatsana Hamad ibnu Salamah, an Habib ibnu Syahid, anil Hasan an Anas bin Malik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaqi'u ala Usamah ibn Zaid alaihi saubun kitri qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Ya, dari Anas bin Malik beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumah seraya bersandar kepada Usamah bin Zaid. Sedang saat itu beliau memakai kain kitri yang diselempangkan ke bahu. Kemudian beliau salat bersama para sahabat. Ini diantara dalil yang mengatakan tentang menyelempangkan semacam sorban. Nah, itu dalilnya ini Pak. Jadi Rasulullah keluar, kemudian beliau ada kain kitri yang diselempangkan ke bahunya, kemudian sholat bersama para sahabat. Nah, yang mengatakan perbuatan seperti itu sunnah, itu diantara dalilnya. Jadi ada dalilnya Pak. Ya, para mohon maaf ya, para habaib itu kan, atau teman-teman jemaah tabligh itu biasanya itu sunnah hukumnya. Ya, karena Rasulullah pernah melakukan itu. Ya. Kemudian bahannya kain kitri. Nah, kain kitri itu apa? Di sini sebutkan. Kain kitri adalah salah satu jenis kain yang dibuat di semenanjung Yaman. Ya, padanya terdapat beberapa garis. Ini khas ini. Kain-kain dari Yaman itu khas Pak. Dia banyak garisnya. Khas.
Kalau kita mau membedakan ini syekhnya dari Saudi, dari Yaman, dari Sudan, itu kelihatan kalau Sudan, kalau Yaman tuh pakaiannya khas. Ya, apa namanya, sorban-sorbannya itu bentuknya kain itu khas. Ya, kain fitri namanya. Nah, dibuatnya di Semenanjung Yaman, banyak garis-garisnya. Nah, itu Rasulullah selempangkan kain kitri di atas bahunya. Dan ini sering Rasulullah melakukan ini. Contohnya ketika sholat istisqa, di antara sunnah sholat istisqa itu, tata cara sholat istisqa itu nanti ketika khotib di tengah-tengah khutbah itu, ya khotibnya kalau dia pakai menyelempangkan, pakai selempang tadi itu, maka disunahkan memindahkan, kalau kiri ke kanan, kalau kanan ke kiri. Itu berarti kan menandakan Rasulullah ketika khutbah istisqa beliau melakukan itu. Ya, beliau memakai sorban yang diselempangkan tadi itu. Nah, silakan. Hadis yang selanjutnya, ini tentang doa memakai pakaian baru. Harusnya hafal Pak ya. Nah, karena sering beli baju kan, harusnya hafal ini. Ya. Berarti sering dipraktekkan. Ya. Apa doanya? Hadatsana Suwaid ibn Nasr qala hadatsana Abdullah ibn Mubarak an Sa'id ibn Iyas al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khairu ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ketika Rasulullah memiliki satu pakaian baru atau ketika Rasulullah memiliki pakaian baru, maka beliau menyebut nama pakaian tersebut di dalam doanya. Ya, kemudian beliau membaca, ya Allah, ya Allahumma lakal hamdu, ya segala puji bagimu, kama kasautanihi, engkau telah memberikanku pakaian ini. Kemudian disebut namanya apa? Ya Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, peci misalnya, sarung, baju misalnya. Ya as'aluka khairahu wa khairu ma suni'a lahu, aku meminta kepadamu kebaikan darinya dan kebaikan dari dia diciptakan. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari dia diciptakan. Nah, karena semua pakaian kita itu tidak serta-merta mendatangkan kebaikan bagi kita, Pak. Ya, kadang-kadang dia mendatangkan keburukan bagi kita. Nah, maka kita meminta semua kebaikan-kebaikan dan berlindung dari keburukan-keburukan dari pakaian kita yang kita baru beli tadi itu. Ya, mungkin ada di antara pakaian kita malah membuat kita celaka misalnya. Ya, beli pakaian mahal, ya, kemudian pakaiannya keren misalnya, ya, banyak orang kesemsem misalnya Pak, akhirnya rumah tangganya retak, ada wanita ketiga misalnya. Nah, itu kan mendatangkan keburukan gara-gara pakaian keren tadi itu misalnya, ya. Atau dia beli mobil baru, banyak orang yang hasad, kemudian terjadi kelahi sana sini misalnya. Maka kita selalu meminta kebaikan-kebaikan dari pakaian atau sesuatu yang baru kita beli tadi itu. Itu diantara doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita kalau memakai pakaian baru. Begitu pula ada doa ketika kita melihat orang memakai pakaian baru. Atau ada doanya Pak. Nah, orang memakai pakaian baru kelihatan nggak pernah kelihatan baju itu, kemudian size-nya juga kelihatan size pabrik misalnya, baunya juga bau-bau gudang misalnya. Nah, ini pakaian baru nih, maka ada doanya. Ya, ilbis jadidan wa ishamidan wa mutsyahidan. Ya, ilbis jadidan, pakailah pakaian yang baru. Ya, kemudian wa ishamidan, hiduplah hidup yang mulia. Wa mutsyahidan, matilah mati dalam keadaan syahid. Kalau kita di pondok tambah lagi satu kalimat Pak, wa astair godan. Astair godan itu artinya minjam besok. Nah, jadi ilbis jadidan wa ishamidan wa mutsyahidan astair godan, minjam besok. Nah, itu doa kalau kita melihat orang memakai pakaian baru. Kalau kita yang memakai pakaian baru, nah itu doa yang tadi disampaikan. Nah. Dan Rasulullah SAW memulai doa tadi ketika beliau mendapatkan nikmat pakaian baru, beliau memulai dengan kalimat apa? Alhamdulillah. Ya, beliau memuji
Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu. Ya, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan pakaian baru. Karena memang wajib dan patut kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita alat untuk menutup aurat kita. Ya, kita punya pakaian ini, Pak. Itu kan nikmat yang luar biasa, Pak. Ya, banyak orang-orang di luar sana nutup aurat pun nggak bisa. Lihat teman-teman kita yang di Maluku, di Papua itu kan, ya, nggak bisa. Mereka nggak bisa beli pakaian. Walaupun emas banyak di sana, pakaian pun nggak punya. Ya. Alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat ada duit beli baju, itu nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah, patut kita syukuri. Maka doa yang pertama kali ketika kita mendapatkan nikmat pakaian tadi itu, Allahumma lakal hamdu. Ya, segala puji bagimu ya Allah. Ya, patut kita syukuri. Ya, karena menutup aurat ini adalah kewajiban kita kan. Ya. Bahkan esensi dari pakaian itu yang paling utama Pak, menutup aurat. Alhamdulillah. Ya. Dan kita punya kesadaran untuk menutup aurat. Itu kan luar biasa Pak, nikmat yang luar biasa. Punya kesadaran untuk menutup aurat kita. Nah, kalau kita lihat sekarang orang-orang yang pakaiannya mahal tapi auratnya nggak ketutup. Nah, itu kan orang-orang yang belum mendapatkan nikmat untuk bisa menutup aurat. Ya. Padahal pakaiannya kadang-kadang mahal, Pak. Ya. Belum selesai dijahit udah dibeli, ya kan? Udah dijual dibeli. Pakaian adiknya kadang-kadang dipakai. Ya, baju-baju adiknya itu kan sempit-sempit pakaian orang sekarang. Bahkan bukan cuma sempit. Ya. Sekarang ada tren baru itu. Kayak perempuan, ya pusatnya kelihatan udah ke orang India. Kalau India keren, pusatnya orang-orang cantik kan. Kita nih hitam-hitam, auratnya diumbar kemana-mana pusatnya. Kau usah tahu ya kelihatan Pak. Ya. Emang udah barang umum sekarang Pak ya. Mau gimana lagi kan? Kiri kanan atas bawah itu kan merem dong sekarang kita nggak ngeliat aurat. Nah ini kan pakaiannya mahal-mahal padahal. Nah, dibanding dengan gamis-gamis ibu-ibu pakai itu kan biasanya itu lebih mahal Pak. Belinya di mall itu. Ya, cuman begitulah keadaan sekarang. Banyak orang-orang yang tidak punya kesadaran untuk menutup aurat. Dan ketika kita punya kesadaran, anak istri kita punya kesadaran, alhamdulillah. Itu diantara nikmat yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri. Ya. Maka ada seorang bapak itu nanya, anaknya nanya, ya Papa, kira-kira hadiah apa yang terbesar yang papa minta dari saya mau ngasih hadiah. Kata bapaknya Pak, tutup aja aurat kamu nak. Ya, itu salah satu hadiah terbesar karena itu yang bisa menyelamatkan bapak dari api neraka nanti. Ya, anak kita keluar rumah, istri kita keluar rumah, auratnya terbuka, itu nanti kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, yakinlah itu. Nah, kalau sekarang memang belum, nanti di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa keluarga kita begitu? Itu kan diantara manusia yang tidak akan mendapatkan bau surga. Dayus itu kan, dayus itu apa? Orang-orang yang tidak punya rasa cemburu ketika anggota keluarganya melakukan kemaksiatan. Anak istrinya keluar rumah bermaksiat itu Pak, ngumbar aurat itu dosa besar itu. Allah perintahkan untuk menutup aurat itu wajib hukumnya dalam Al-Quran. Nah dia keluar rumah tanpa menutup aurat kan hukumnya haram. Suaminya diam aja. Bahkan anaknya minta baju begitu dibeliin, itu dayus. Dayus itu tidak akan mencium bau surga, Pak. Ya kan? Sedangkan kita punya sekali lagi punya kesadaran untuk menutup aurat, alhamdulillah. Ya banyak-banyak kita memuji Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita hidup di zaman sekarang, Pak. Ya zaman sekarang. Apalagi banyak anak perempuan yang Allah titipkan kepada kita. Nah, itu berlipat lagi tuh cobaannya. Makanya punya anak perempuan itu kalau bisa kita didik dengan baik kata Rasulullah, nanti akan bersama dengan Rasulullah di surga. Besar pahala mendidik anak perempuan itu, walaupun godaan juga berat, ya kan? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ada tambahan dari dalam hadis riwayat Hakim tentang doa memakai pakaian tidak baru tapi memakai pakaian. Kalau yang tadi doa memakai pakaian baru, yang tadi saya sampaikan doa melihat orang memakai pakaian baru. Nah, ini doa memakai pakaian. Mau baru mau lama sama. Harusnya ini lebih hafal lagi Pak, ya kan? Kalau yang tadi itu anggap setiap lebaran doang bacanya, karena beli pakaian pas lebaran. Nah ini kan tiap hari Pak, ya kan? Tiap hari kita pakai pakaian. Sebelum sholat kan ganti pakaian, baca lagi. Nanti habis mandi baca lagi. Harusnya bukan hafal lagi, ini dari luar kepala. Nah, cuman insya Allah ini dari luar kepala semua Pak ya.
Dalam buku saya maksudnya. Ya. Luar kepala kita tapi dalam buku ada. Ya. Tapi insya Allah dah hafal semua Pak. Ya, kata Rasulullah, dan ini pahalanya besar Pak. Baca doa itu dong pahalanya besar. Rasulullah mengatakan man akala ta'aman, siapa yang memakan makanan. Faqala, kemudian membaca doa setelah makan dari itu. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa yang telah lalu akan dihapuskan sama Allah. Wa man labisa sauban, dan siapa yang memakai pakaian. Faqala, kemudian dia mengatakan alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini sunnahnya mudah dikerjakan, cuman butuh waktu berapa detik doang, nggak sampai semenit, tapi pahalanya Pak, dosa-dosa kita yang lama diampunkan sama Allah. Nah, makan, kenyang, baca doa, dapat pahala. Pahalanya Pak, diampunkan dosa-dosa yang kita telah lalu. Kan enak Pak? Ya, enak ini harusnya. Makan 3 kali sehari, pakai pakaian anggap 2 kali, mandi pagi sama mandi sore, ya kan? Udah berapa dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat baca ini, tapi kan banyak lupa, Pak. Ya, banyak di antara kita yang lupa. Ini di antara amalan yang kecil tapi pahalanya besar. Ya, amalan yang ringan dikerjakan tapi pahalanya besar. Hadis yang selanjutnya, hadatsana Muhammad ibn Bashar, qala hadatsana Mu'adz ibn Hisham, qala hadatsani Abi an Qatadah an Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibarah. Anas bin Malik mengatakan pakaian yang paling disukai Rasulullah adalah yang terbuat dari kain hibarah. Kalau jenis pakaiannya gamis, tapi jenis pakaiannya apa jenis kainnya adalah kain hibarah. Itu yang paling disukai sama Rasulullah. Apa itu kain hibarah? Kain yang terbuat dari katun. Kain ini diwarnai dan dihiasi sedemikian rupa dengan kombinasi warna yang serasi. Jadi kain hibarah itu ya, kain dari katun tapi warnanya kombinasi dengan warna yang lain, tidak satu warna. Itu disukai sama Rasulullah, Pak. Ya, disukai sama Rasulullah. Al-Imam Nuqayyim dalam Zadul Ma'ad beliau mengatakan pakaian yang disukai Rasulullah adalah yang berwarna putih yang terbuat dari kain hibarah, kombinasi warna. Yakni kain dengan kombinasi warna, misalnya kombinasi warna hitam dan putih, hitam dan merah dan lain sebagainya. Nah, itu namanya kain hibarah. Berarti ada 2 kain hibarah itu, satu dari katun, kedua warnanya kombinasi. Nah, itu kain hibarah namanya. Nah, itu yang paling disukai sama Rasulullah. Jadi di sini nggak ada harga, nggak ada merek, itu nomor sekian, Pak. Yang penting bahannya, warnanya, itu disukai sama Rasulullah. Jadi secara bentuk, jenis, gamis lebih disukai sama Rasulullah. Secara bahan, hibarah tadi itu, kain katun yang kombinasi dengan warna lain. Secara warna, ada secara warna, Rasulullah SAW lebih menyukai warna putih. Nah, nanti ada pembahasan warna putih. Hadis yang selanjutnya ini juga tentang hibarah. Hadatsana Mahmud ibn Ghailan qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Sufyan an Aun ibn Abi Juhaifah an abihi qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bariki saqaihi qala Sufyan uraha hibaratan. Ya, dari Abu Juhaifah dari ayahnya, satu ketika aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian berwarna merah. Aku melihat Rasulullah memakai pakaian hullah berwarna merah. Hullah itu di awal-awal sudah disampaikan, yaitu pakaian dengan model 2 potong pakaian, bawahnya sarung, atasnya selendang. Itu namanya hullah. Nah, hullah Rasulullah malam itu yang dilihat oleh Abu Juhaifah, yaitu warnanya merah. Ya. Kemudian ka'anni anzuru ila bariki saqaihi. Saat itu seakan-akan aku melihat pancaran cahaya keluar dari kedua betisnya. Ya, berarti pakaian Rasulullah itu ya, sampai pertengahan betis, Pak. Memang pakaian yang paling baik itu, cingkrang yang paling baik itu sampai pertengahan betis. Kemudian kalau tidak mampu, kata Rasulullah, di bawahnya sedikit. Kalau tidak mampu, di bawahnya sedikit. Yang penting jangan sampai menutup mata kaki. Nah,
Nah, itu kalau yang cingkrang. Adapun tentang isbal kemarin sudah saya sampaikan hukumnya. Ya. Jadi kayak ada pancaran cahaya yang keluar dari betis beliau. Kenapa seakan-akan keluar pancaran cahaya? Karena warnanya putih bersih, Pak. Ya, itu sudah kita bahas tentang postur tubuh Rasulullah kemarin kan. Warnanya putih kemerah-merahan, bersih, halus lagi, ya kan? Halus kemarin kan, Pak? Apa tanda halusnya kemarin? Kalau ada air langsung netes. Ya kan? Kaki Rasulullah itu kalau ada airnya langsung netes ke bawah, Pak. Nggak berhenti. Itu saking halusnya. Ya, ada bulunya, ada bulu-bulu halusnya ada. Cuman karena ya memang halus, ada air di situ langsung netes. Kalau kita kan dilap baru kering, Pak. Rasulullah enggak, dia langsung netes begitu. Begitu pula telapak tangannya kemarin kita sampaikan kan, hadis Anas itu. Ya lembut, bahkan lebih lembut daripada sutra. Nah, itu. Kemudian beliau melanjutkan quraha hibaratan. Ya, kata beliau, menurutku kain yang dipakai oleh Rasulullah ketika itu adalah kain hibarah. Ya, kain hibarah tadi apa? Dari katun, warnanya kombinasi. Itu namanya kain hibarah. Ya. Kemudian merah di sini tadi merah apa, Pak? Merah kombinasi, bukan merah polos. Ya, karena kain hibarah warnanya merah pasti kombinasi dengan warna lain. Dikeluarkan dengan hadis-hadis sebelumnya. Karena memang Rasulullah dalam hadis yang lain melarang para sahabat memakai pakaian warna merah. Nah, kok Rasulullah pakai warna merah? Berarti itu pasti merah kombinasi dengan warna lain. Nah. Hadis yang selanjutnya, hadatsana Ali ibnu Khashram qala hadatsana Isa ibnu Yunus an Israil an Abi Ishaq an al-Bara' ibn Azib. Hadis ini diriwayatkan oleh Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra min Rasulillahi in kanat jumnatuhu la tadribu qariban min mankibaihi. Kata Bara' bin Azib, aku tidak pernah melihat orang yang lebih serasi dan tampan dari Rasulullah ketika memakai pakaian warna merah. Rasulullah kalau sudah memakai pakaian warna merah kombinasi dengan warna yang lain, kata Bara', tidak ada orang yang lebih serasi daripada Rasulullah. Enggak ada orang yang lebih tampan daripada Rasulullah ketika sudah memakai pakaian warna merah kombinasi dengan warna yang lain. Udah itu manusia paling tampan, udah begitu. Ya. Saat itu akan melihat rambut beliau hampir menyentuh bahu. Ini tentang rambut, sudah kita bahas kemarin. Hadis yang selanjutnya, hadatsana Muhammad ibnu Bashar qala hadatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala hadatsana Ubaidullah ibnu Iyad ibnu Laqit an abihi an Abi Rimsah qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdarani. Abu Rimsah mengatakan radhiyallahu anhu, aku melihat Rasulullah memakai pakaian yang terdiri dari 2 potong kain yang garis-garis hijau pada kain tersebut. Jadi ini juga kombinasi warna hijau dengan warna yang lain. Namanya kain burdan. Nah, kain burdan itu kain warna hijau tapi kombinasi dengan warna yang lain. Nah, maka banyak para habaib itu kan kain-kain warnanya hijau, Pak. Nah, ini dalilnya diantaranya. Ya, ketika itu Rasulullah memakai kain warna hijau. Nah, jadi intinya masalah warna ya apa saja. Warna merah Rasulullah pernah pakai, warna hitam nanti ada hadisnya Rasulullah pakai warna hitam. Ya, warna putih bahkan Rasulullah perintahkan. Nah, masalah warna ini nggak ada masalah. Yang penting jangan merah mencolok kayak yang kemarin kita sampaikan. Itu yang dilarang dan hukumnya cuma makruh, tidak sampai kepada haram. Ya. Hadis yang selanjutnya, hadatsana Abdu ibnu Humaid qala hadatsana Affan ibnu Muslim qala hadatsana Abdullah ibnu Hasan al-Anbari an jaddatayhi Duhaibah wa Ulaibah an Qailata binti Makhramah qalat ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalu mulayyataini kanata bi za'faranin wa qad nafadathu. Ya, dari Qailah binti Makhramah, beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah mengenakan pakaian dari kain tenun
yang dicelup dengan za'faran dan warna kain tersebut telah pudar. Nah, ini warna lain lagi. Ya, kemudian di antara cara membuat warnanya dicelup dengan minyak za'faran. Nah, Allah alam caranya seperti apa nggak ngerti saya. Nah, orang-orang batik kali tahu kan. Hadis yang selanjutnya ini tentang warna putih. Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala hadatsana Bishr ibnu Mufaddal an Abdullah ibnu Utsman ibnu Husain an Sa'id ibnu Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil bayadi minas thiyab. Ya, hendaklah kalian memakai pakaian warna putih. Liyalbasha ahya'ukum, untuk dipakai oleh orang-orang yang hidup di antara kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah mayat kalian dengannya. Dengan apa? Dengan warna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena itu adalah pakaian terbaik kalian. Jadi warna terbaik yang direkomendasikan oleh Rasulullah untuk kita adalah warna putih, baik ketika hidup maupun setelah mati. Nah, adapun kalau kain kafan warna merah hukumnya apa, Pak? Kain kafan warna merah, mungkin dia orang-orang geng Solo begitu, nggak mau warna putih, maunya merah. Apa hukumnya? Ya boleh-boleh saja. Ya, hukumnya sah-sah saja. Tapi yang paling baik dengan warna putih. Ya. Inti kapan itu apa? Kapan itu fungsinya buat apa? Ya, untuk membungkus supaya tidak ada, pokoknya auratnya tertutup, kemudian supaya tidak ada yang netes lagi kalau misalnya ada nanti yang keluar cairan segala macam. Kan fungsinya itu, Pak. Adapun lembarnya berapa itu sunnah, warnanya apa itu sunnah. Walaupun yang paling baik ada hitungan tersendiri jumlahnya, kemudian warna terbaik adalah warna putih. Ya, begitu. Kemudian Rasulullah menyebutkan fa innaha min khairi thiyabikum, karena warna putih itu adalah warna terbaik baju kalian, pakaian kalian. Nah, apa yang maksud terbaik di sini? Kenapa disebut pakaian putih itu pakaian terbaik? Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan fa innaha atharu wa atyab, karena warna putih itu lebih suci dan lebih bagus. Kenapa disebut lebih suci? Kenapa warna putih itu disebut lebih suci, Pak? Karena ya dia gampang kelihatan kalau ada najis atau kotoran. Gampang kelihatan. Kalau kita pakai warna putih, ada kotoran sedikit, itu udah kelihatan, langsung kita ganti, kan begitu. Tapi kalau kita pakai warna hitam, itu sulit ngelihat najis. Kadang-kadang ada najis pun kita nggak tahu. Secara sah sih sah saja sholat kita karena nggak tahu. Ya, tapi kalau putih itu lebih mudah terlihat. Maka putih itu pakaian yang lebih bagus karena dia selalu bersih begitu. Karena ada kotoran sedikit, ya kita risih, ganti kan begitu, cuci. Ya, begitu. Dan Rasulullah SAW juga ya, memakai warna putih juga sesekali dua kali. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari boleh mengatakan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, "Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi saubun abyad." Kata Abu Dzar, aku menemui Rasulullah sedang beliau memakai pakaian warna putih. Jadi beliau praktekkan, kemudian beliau sampaikan kepada umatnya untuk memakai pakaian warna putih ketika hidup dan ketika mati. Nah, adapun bahannya, ya, bahannya apa saja, Pak? Yang penting jenazahnya tertutup. Bahkan ya mohon maaf, nggak harus kain kan? Kalau kain nggak ada, adanya karung, ya karung boleh. Iya kan? Ada sahabat itu nggak ada kain ketika itu pakai apa, Pak? Daun kan? Iya, sahabat sebenarnya ketika kafirnya kaya sekali, tapi ketika dihijrah ya diuji sama Allah. Waktu wafat pun kain kafan nggak punya. Maka kata Rasulullah, kepalanya tutup pakai kain, bawahnya ditutup pakai daun. Itu sah. Ya karena intinya penting jenazahnya tertutup. Ya, cuman ada yang dilarang, bahan yang dilarang yaitu sutra. Haram bagi laki-laki kain kafannya dari sutra, karena ketika hidup mereka juga diharamkan memakai sutra. Adapun perempuan ketika hidup mereka dibolehkan memakai sutra, Pak. Tapi ketika mati hukumnya apa? Makruh saja, tidak sampai pada haram. Ya. Jadi laki-laki hidupnya haram pakai sutra, mati pun haram. Perempuan hidupnya boleh pakai sutra,
ketika mati makruh. Kenapa makruh? Mubazir, Pak. Karena sutera itu kan mahal. Daripada cuman 3 hari habis itu lapuk dimakan sama ulat segala macam, mending duitnya buat anak yatim sebelah, mending buat ahli warisnya begitu. Ya, makruhnya di situ saja alasannya, mubazir. Hadis yang selanjutnya, tinggal berapa hadis lagi? Hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala hadatsana Sufyan an Habib ibn Abi Thabit an Maimun ibn Abi Syabib an Samurah ibn Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasul bayad, pakailah pakaian berwarna putih, fa innaha athharu wa atyab, karena ia lebih suci dan lebih bagus. Wa kafinu fiha mautakum, kemudian kafanilah mayat kalian dengannya, ya, dengan warna putih tadi itu. Hadis yang selanjutnya, Hadatsana Ahmad ibn Mani qala hadatsana Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah qala hadatsana Abi an Mus'ab ibn Syaibah an Safiyah ibn binti Syaibah an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'rin aswad. Bunda Aisyah mengatakan, suatu ketika di pagi hari Rasulullah keluar dari rumah dengan mengenakan pakaian tebal yang terbuat dari bulu berwarna hitam. Ya, jadi pakaian warna itu apa? Hitam. Terbuat dari bulu hitam. Tebal pakaiannya. Mungkin lagi musim dingin. Rasulullah keluar semacam jaket kalau bahasa apa ketika sekarang, tebal dan warnanya hitam. Nah, jadi warna banyak, Rasulullah pakai warna. Ya. Hadis yang terakhir tentang bab pakaian Rasulullah. Hadatsana Yusuf ibn Isa qala hadatsana Waqi qala hadatsana Yunus ibn Abi Ishaq an abihi an Sya'bi an Urwata ibn al-Mughirah ibn Syu'bah an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayyiqatal kummaini. Ya. Kata Urwah ibn al-Mughirah ibn Syu'bah dari ayah beliau mengatakan, Rasulullah pernah memakai jubah ala Romawi yang mana kedua lengannya sempit. Ini bedanya gamis dengan jubah, Pak. Ya, gamis itu yang kita pakai sekarang, yang saya pakai ini, yang sampai bawah. Adapun jubah itu lapisan luarnya lagi, Pak. Kayak imam-imam Masjidil Haram tuh kan luarnya ada gamis lagi kan? Itu namanya jubah. Sedangkan yang biasa kita pakai itu namanya gamis. Nah, walaupun di bahasa kitanya ya ini jubah, ini gamis juga. Kata ibu-ibu enggak, gamis itu pakaian kami. Pakaian ibu-ibu itu gamis, pakaian cowok jubah begitu. Tapi sejatinya enggak, ini gamis, yang di luar itu jubah. Nah, ketika itu Rasulullah memakai jubah ala Romawi yang lengannya sempit. Nah, lengannya sempit, tapi ininya semacam tidak berkancing karena di dalamnya ada gamis lagi. Itu namanya jubah. Ya. Selesai pembahasan tentang pakaian Rasulullah. Ya, intinya bahwa pakaian ya, secara umum hukum asalnya adalah mubah kecuali yang dilarang oleh syariat. Secara bentuk, secara jenis, secara harga bahkan ya bebas. Ya, yang penting yang tidak dilarang oleh syariat. Yang kemarin sudah kita sampaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin hanya itu. Sudah masuk waktu Isya. Terima kasih atas perhatian jemaah sekalian. Mohon maaf mungkin ada kekurangan. Ada pertanyaan, Pak? Enggak ada, alhamdulillah. Ya, enggak. Ustaz takut juga ditanya, Pak. Takut nggak bisa jawab kan? Tapi nggak apa-apa, Pak. Kalau ada nggak bisa jawab kita catat PR bulan depan berarti. Tapi alhamdulillah nggak ada. Ya, paham semua, Pak ya? Punya baju semua ini kok, ya kan? Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian sekali lagi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.